Selanjutnya kita akan membahas contoh catalytic cracking dari gas oil ya, untuk produksi gasoline ya. Di sini kita tinjau ya, suatu unit Budice bed ya, Budice bed. Di sini katalis yang digunakan mengandung 1 atau 2% coke ya, atau karbon. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini ada dua bagian. Jadi ini ada dua bagian reaktor gitu ya. Jadi dari suatu Budice bed. Jadi ini yang pertama ini bagian reaktornya. Jadi di sini bagian Budice bed reaktornya. Jadi di mana reaksi itu berlangsung pada pembukaan katalis, dan seperti yang tadi saya singgung gitu ya, setelah reaksi berlangsung katalis unggun katalis tersebut gitu ya, itu terkontaminasi oleh karbon atau coke ya, karena itu akan mengurangi aktivitas dari katalis yang digunakan karena adanya pembukaan karbon yang terdeposisi. Karena itu perlu diregenerasi, jadi sehingga katalis tersebut itu diregenerasi pada suatu unit terpisah yang namanya regenerator ya. Dan di dalam regenerator ini katalis tersebut dibakar oleh udara, jadi di sini ada combustion air. Dan setelah terbakar, jadi ini akan melepaskan karbon dari pembukaan katalis, lalu dikembalikan lagi ke unit reaktor ya. Jadi di sini akan dikembalikan via bagian yang ini. Jadi di sini kita bisa lihat gitu ya, dan juga di bagian reaktor ini juga ada steam gitu ya. Jadi ini akan men-strip katalis stripper gitu ya. Jadi akan melucuti karbon yang mungkin masih ada di sini dengan steam. Lalu ini gas oilnya diumpankan lewat sini. Dan ini untuk biasanya medium size capacity-nya sekitar 2390 meter kubik gas oil per day. Jadi katalisnya biasanya silika alumina atau zeolite katalis dengan ukuran SIF 20 sampai 80 mikrometer. Dan ini digunakan katalis sebanyak 250 ton ya. Terus yang sirkulasi itu sekitar 100 ton di regenerator. Dan ini katalis berdensitinya bisa dilihat di sini. Dan sirkulasi katalis circulation rate-nya sekitar 24 ton per menit gitu ya. Terus katalis flow rate to cyclone 7 ton per menit. Katalis loss-nya sekitar 2 ton per hari. Jadi ini kondisi umum yang ditemukan pada unit terpisah gitu ya, antara generator dan unit Budice bed. Ada juga modifikasi unit generator itu disatukan dengan unit reaktor Budice bed-nya ya. Jadi di sini two stage regenerator ya. Jadi ini ditempatkan generatornya itu di dalam Budice bed reaktornya. Jadi di sini akan lebih compact ya. Jadi di sini untuk menghindari overcracking dari gasoline, dari pemisahannya sangat cepat gitu ya. Ini bisa kita gunakan dengan cyclone gitu. Jadi kita bantu dengan exhaust-nya itu dengan cyclone. Ini aplikasi dengan aplikasi Budice bed reactor yang ditemukan ke dalam petroleum application dan petrochemical ya. Untuk petroleum itu gasoline, aviation fuel dan seterusnya ya, sampai metanol, gasoline dari metanol. Lalu untuk petrochemical berbagai jenis kita bisa sebutkan aseton recovery, aniline, aniline from nitrobenzen dan seterusnya. Ini kelebihan dan kelemahan dari Budice bed. Tentunya kelebihannya bisa men-saving operating expenses ya, karena heat recovery-nya kita bisa gunakan ulang. Lalu rapid mixing dari reaktan dan solid, dan bisa provide high heat transfer rate. Lalu mudah untuk mengontrol baik heat transfer maupun untuk fluid flow sistemnya. Lalu kerugiannya tentunya inefficient contacting, karena solidnya itu bergerak ya, solid movement, lalu membypass solid dengan bubble. Lalu mungkin saja terjadi channeling, slugging, and attrition of catalyst, jadi terbawa katalisnya, terbawa keluar. Lalu mungkin saja terjadi agglomeration dan sintering dari fine particles ya.
Lalu ini jenis reaktor yang lain, ini pada melibatkan gas liquid, jadi bubble column reactor. Jadi vesselnya diisi dengan liquid, reaktan liquid, dan gas reaktan gitu ya. Jadi sini dialirkan dari liquid itu dari atas ke bawah, lalu gas itu dari bawah ke atas gitu ya. Dikontakkan, lalu liquid reaktan di gaseous reaktan itu diserap di dalam reaktan yang liquid, dan reaksi itu berlangsung pada fase. Contoh bubble column reactor contohnya untuk mereaksikan antara parasilin plus O2 menjadi terephthalic acid. Jadi ini partial oxidation juga bisa terjadi secara homogen. Ini berbagai jenis konfigurasi dari bubble column reactor yang mungkin ada. Dan ini aplikasinya kita bisa lihat untuk prosesnya itu bisa untuk oksidasi, chlorination, acylation, hydroformylation, carboxylation, hydrogenation, dan seterusnya. Dan ini reaktan beserta main products yang mungkin bisa didapat. Terus kita kenal juga yang namanya ada rotary kiln reactor gitu ya. Jadi ini reaktornya bergerak ya, diputar. Jadi seperti rotary drum. Jadi ini memfasilitasi chemical reaction, reaksi kimia antara gas atau dengan solid phase. Jadi biasanya terjadi pada temperatur yang tinggi. Jadi transformasi solid terjadi pada bagian solid yang bergerak gitu ya, dan juga gas flow sepanjang permukaan solid layer. Ini aplikasi berbagai untuk reaksi yang berlangsung pada rotary kiln gitu ya. Ini contohnya bisa dilihat di sini gitu ya, untuk oksidasi karbon, untuk spent catalyst, elimination of carbon in pure silica, activation, gasification of char, dan seterusnya ya, gasification of municipal solid waste. Ini umumnya dioperasikan pada temperatur yang tinggi ya. Di sini ada yang di atas 1000 bahkan.